Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 8, Teori Belajar dan Pembelajaran. Di sini, kami ingin membuat video teori belajar dan pembelajaran dengan menggunakan teori behaviorisme. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ibadi Roman Safli dan kedua rekan saya yaitu Eva Hudiapa dan Cici Marianti. Di sini kami bertiga akan membuat video teori belajar dan pembelajaran dengan metode behaviorisme. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman mahasiswa semua, minggu ini adalah minggu pertemuan kedua di mata kuliah Antropologi Pendidikan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di minggu pertama itu menjelaskan rencana kontrak kuliah dan sudah diberi tugas mencari tahu tentang pengertian-pengertian antropologi. Di sini juga di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sejarah antropologi. Boleh teman-teman simak ya tentang sejarah antropologi ini. Nah, di sini juga ada Bapak Antropologi. Kontajaningrat merupakan ilmuwan yang berjasa meletakkan dasar-dasar perkembangan ilmu antropologi di Indonesia, sehingga diberi kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia itu sendiri. Nah, Bapak ini yang mengembangkan ilmu-ilmu antropologi di Indonesia. Semasa hidupnya, ia aktif membuat karya tulis mengenai perkembangan antropologi di Indonesia dan merintis berdirinya 11 jurusan antropologi di berbagai universitas negeri. Tentu Bapak ini sangat berjasa sekali ya bagi adanya pendidikan antropologi di mata kuliah ini. Slide selanjutnya. Di sini juga ada sejarah. Tadi kita sudah mengetahui Bapak antropologi itu sendiri. Di sini ada sejarah antropologinya.
Sebentar ya, teman-teman. Sejarahnya itu antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budaya masyarakat satu etnis tertentu. Antropologi itu juga lahir muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berada dari apa yang dikenal di Eropa. Nah, jadi awalnya ini belum ada nih ilmu antropologi. Nah, karena bangsa Eropa ini tertarik dengan bentuk fisik, budaya-budaya dari kehidupan manusia, maka ilmuwan-ilmuwan Eropa ini meneliti tentang berbagai fisik-fisik manusia itu sendiri. Selanjutnya juga terbentuknya ilmu antropologi ini dengan memulai beberapa fase. Antropologi itu lebih memutuskan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal itu dalam arti kesatuan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi itu juga mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi kan lebih meneritik beratnya pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Kalau misalkan sosiologi kan lebih ke bagaimana bercak berinteraksi sosial gitu kan. Kalau misalkan ilmu antropologi ini mereka hanya meneliti tentang perkembangan kayak bentuk fisik manusia, budaya-budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga antropologi ini berasal dari kata anthropos yang berarti itu manusia dan logos itu yang berarti ilmu. Antropologi itu mempelajari sebagai makhluk biologi sekaligus makhluk sosial. Di sini juga ada beberapa para ahli mengungkapkan pendapatnya. Ada ahli yaitu Bapak William Havilland. Menurutnya, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilaku, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi di sini Bapak William ini menjelaskan bahwa antropologi itu ilmu yang menyusun tentang meneliti tentang perilaku-perilaku manusia itu sendiri. Karena keragamannya dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada dari tadi Bapak Conte-Jeningrat mengungkapkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Itu beberapa menurut para ahli. Di sini saya menyebutkan cuma dua ya, nanti kalian boleh lebih mencari tahu lebih dalamnya, kalian lebih harus cari tahu di internet. Ada pendapat para ahli mengenai ilmu antropologi. Jadi dapat didefinisikan atau disimpulkan dari beberapa pengertian tadi, bahwa ilmu antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Kayak bentuk warna tuh kayak seperti apa sih? Bentuk warna itu seperti kayak kita beda-beda kan. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang. Kalau sekarang-sekarang kan ada yang putih banget gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk warna. Nah, bentuk fisik itu contohnya misalkan ini mohon maaf ya, ada yang badannya tinggi, ada yang pendek dan ada yang badannya melebar ataupun yang
lain sebagainya itu adalah termasuk contoh bentuk fisik itu sendiri. Ada yang cantik, ada yang ganteng, itu termasuk bentuk fisik. Selanjutnya itu ilmu antropologi juga mempelajari tradisi-tradisi kebudayaan. Tradisi-tradisi itu mereka diteliti gitu. Kayak misalkan tradisi di daerah suku ini tuh seperti apa sih? Tradisi di daerah suku ini tuh seperti apa sih? Mereka meneliti tentang tradisi-tradisi di setiap daerah karena itu sangat mempengaruhi tentang ilmu antropologi itu sendiri. Mungkin itu ya sedikit saya jelaskan tentang sejarah antropologi. Selanjutnya di situ di sejarah singkat antropologi. Nah, sebelum adanya sejarah ini ada juga nih fase-fasenya. Nanti bisa dijelaskan oleh dosen selanjutnya ya. Mungkin dari saya cukup dan saya beri tugas, boleh kalian mencari tahu tentang pengertian-pengertian antropologi menurut para ahli. Minimal 10 pengertian dari semua mahasiswa itu tidak ada yang sama ya, harus beda-beda. Karena pengertian antropologi ini sangat luas. Kalian harus mendalami tentang beberapa para ahli yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup ya itu pertemuan kali ini. Lanjut. Maaf itu belum di on mic. Oh iya, sorry. Maaf ya teman-teman. Lanjut ya. Ini selanjutnya materi selanjutnya ada fase-fase. Fase dari antropologi. Fase pertama itu sebelum tahun 1800-an ya, sekitar abad ke-15-16-an. Bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Jadi pas mereka jelajah tuh kayak dia tuh banyak bertemu sama orang-orang baru gitu. Mungkin kayak kayak kita aja nih sekarang, kayak di sekeliling kita. Kita kadang kalau misalnya udah ke satu tempat, terus ke tempat lain tuh pasti kayak ketemu orang-orang baru lagi kan. Nah, itu juga sama kayak mereka juga kayak gitu pas lagi penjelajahannya. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Kayak suku-suku yang mereka ketemuin pas lagi penjelajahan tuh mereka tulisin semua di buku perjalanan mereka gitu kan. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut. Kemudian dikenal dengan bahan etnograf, etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bisa di slide selanjutnya ya. Nah,
Slide selanjutnya tuh ada fase kedua tahun 1800-an ya. Pada fase ini bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Bisa di slide selanjutnya lagi ya. Selanjutnya ada fase yang ketiga. Fase ketiga itu awal abad ke-20. Pada fase ini negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintah kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Nah, mungkin fase-fasenya cuma ada 3 ya. Jadi kayak fase-fase yang pertama itu kan tadi tentang ngejelasin abad dia pertemuan pertama gitu kan, awal-awal mereka gitu, dari yang 1800-an gitu sampai ke abad yang ke-20, fase yang ketiga dia tuh kayak abis dia penjelajahan-penjelajahan, ketemu-ketemu sama orang baru, akhirnya dia kayak nulis buku tentang perjalanan mereka jelajah penjelajahan gitu, kayak dia ketemu sama suku A, suku B, itu tuh dia catat semua di buku. Jadi mungkin pertemuan kali ini cuma nyampe segitu ya. Buat kali ini kayaknya nggak ada tugas ya. Bisa dijelasin buat ke yang pertemuan ketiga yang lain, dosen yang lain ya. Masih mungkin hanya segitu. Baik, terima kasih Bu dosen Eva dan Bu dosen Cici. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari bahasan kemarin ya tentang sejarah kemarin dan juga fase-fase. Lanjut ke materi saya yaitu tentang masalah-masalah yang ada nih di antropologi pendidikan ini. Jadi dari yang saya baca, kualitas pendidikan di negara kita ini, di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Ya. Kenapa begitu? Nah, hal ini dibuktikan secara nyata itu dengan data dari UNESCO. Ya, dengan data dari UNESCO pada tahun 2000. Ini tentang indeks pengembangan human manusia. Ya, yaitu human manusia ini mencakup pencapaian pendidikan, ya, bukan hanya pendidikan ya, dari kesehatan juga dan juga yang lain-lain. Jadi masalah antropologi pendidikan ini saya mengambil 2 yang saya ambil ya. Yang pertama
masalah mendasar, ya. Masalah mendasar ini adalah masalah yang berhubungan dengan keilmuan, ya. Seperti apa? Yaitu contohnya kekeliruan paradigma yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem pendidikan. Lalu masalah yang kedua itu adalah masalah cabang. Masalah cabang ini problem yang berkaitan dengan aspek praktis atau teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, ya, yaitu dengan rendahnya kualitas sarana fisik, ya, kualitas gurunya, lalu juga kesiswanya. Nah, terus juga ada kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan juga ada mahalnya biaya pendidikan. Nah, ini jadi masalah-masalahnya, teman-teman. Nah, itu tadi tentang masalah, teman-teman. Nah, sekarang kita mencari penyelesaian masalahnya ini, ya. Kita cari alternatif penyelesaian masalah tadi, ya. Saya mengambil ini dari sebuah website, ya, yang isinya penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan perombakan yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan. Menciptakan paradigma pendidikan yang terjadi dalam lingkungan hidup. Langkah-langkah untuk melakukan rekonstruksi pendidikan dalam rangka membangun paradigma sistem pendidikan nasional. Ya, ini mencakup tentang ada 6 yang saya ambil alternatif penyelesaian masalah pendidikan di antropologi. Yang pertama itu pendidikan nasional. Jadi pendidikan nasional ini hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa, sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokrasi. Lanjut yang kedua, itu pendidikan nasional. Pendidikan nasional lagi, ya teman-teman, ada 2. Jadi pendidikan nasional ini hendaknya memiliki misi agar partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Jadi pendidikan nasional ini mempunyai misi agar masyarakat ini bisa berpartisipasi secara menyeluruh tentang mengenai antropologi pendidikan ini, terutama alternatif permasalahannya. Terus lanjut, substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas pembelajar dalam totalitasnya yang seimbang dan serasi. Lanjut lagi, pendidikan dasar dan menengah perlu mengembangkan sistem pembelajaran yang egaliter dan demokrasis agar tidak terjadi pengelompokan kelas atas dasar-dasar kemampuan akademik. Lalu lanjut, pendidikan tinggi ini jangan hanya berorientasi pada penyiapan tenaga kerja. Lalu yang terakhir, kebijakan kurikulum untuk tujuan pendidikan nasional kita. Ya. Ini harus memperhatikan tahap perkembangan pembelajar dan kesesuaian dengan lingkungan. Ya. Lalu lagi ada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, serta jenjang masing-masing satuan pendidikan yang mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif. Jadi, selain menyelesaikan permasalahan dalam bidang keilmuan, penyelesaian masalah dalam bidang manajemen juga harus dipecahkan. Jadi yang saya baca ada 2 caranya.
yaitu ada 2 penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dalam bidang manajemen juga harus dipecahkan, itu ada 2, yaitu yang pertama dengan melakukan solusi sistematik ya, yakni solusi ini kayak mengubah sistem ya, mengubah sistem yang berkaitan dengan pendidikan. Terus solusi teknis ya. Terus permasalahan yang kedua itu adalah solusi teknis ya, seperti solusi yang mengangkat hal-hal yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Oke teman-teman, karena waktu kita terbatas, jadi tadi sudah dijelaskan dengan Bu dosen Eva dan Bu Cici mengenai sejarah singkat tentang antropologi, terus juga ada fase-fase perkembangannya dari abad ke abad, ya. Dan juga barusan saya menjelaskan tentang bagaimana permasalahan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, teman-teman, mungkin materi saya cukup sekian. Ini buat pembelajaran kalian di rumah, teman-teman. Jadi, saya mau minta membuat tugas, teman-teman. Ya, kalian merangkum semua dari awal tadi. Kalian mencari tentang pengertian antropologi dari beberapa definisi, ya, yang sudah tadi dijelaskan. Lalu juga cari fase-fase perkembangannya nih. Cari sebanyak mungkin sedapat teman-teman. Dan juga ini tugas terakhir yang saya berikan, yaitu cari masalah yang ada di antropologi pendidikan ini dan cari penyelesaiannya. Oke, jadi ada 3 tugas teman-teman semua. Cari pengertian menurut para ahli sebanyak mungkin. Lalu ada mencari fase-fase perkembangannya. Lalu ada mencari permasalahan yang ada di antropologi, serta mencari penyelesaiannya. Ya, silakan teman-teman kerjakan. Saya beri waktu deadline ini sampai 7 hari ke depan. Ya, jangan lupa tugasnya. Tugas saya ini nanti diketik dan dikumpulkan nanti pada saat pertemuan kita berikutnya. Terima kasih teman-teman semua yang menjelaskan hari ini. Maaf, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan hari ini dan para dosen yang sudah memberikan materinya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama saksikan nih dan sudah kita dengarkan juga dari kelompok 8 teori belajar dan pembelajaran dengan metodenya behaviorisme. Sangat seru sekali bukan tadi videonya? Nah, teman-teman, mungkin kami dari kelompok 8 segitu saja menampilkan videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan yang masih kurang, nantinya akan menjadi bahan evaluasi kita. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk dosen pengampu teori belajar dan pembelajaran Bapak Muhammad Fikri Tanjil Mutakin MPD. Itu saja mungkin dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekali lagi kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.